Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alwia. Saya merupakan mahasiswi program studi pengembangan masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan membagikan tutorial cara penggunaan aplikasi SPSS, yaitu aplikasi untuk mengolah data statistik. Baik teman-teman, di sini saya sudah membuka aplikasi SPSS ini. Di sini ada dua jendela, yaitu variable view dan juga data view. Sebelumnya kalian bisa download sendiri aplikasi ini di Google atau yang lainnya. Nah, kemudian bagaimana sih cara menggunakan aplikasi ini? Yang pertama, kita harus menyiapkan data mentah. Data ini merupakan data hasil dari kuesioner yang kita bagikan. Nah, di sini data yang saya punya ini, di sini ada nomornya. Di sini saya mempunyai 90 data kuesioner, yaitu responden, 91 responden. Sebelumnya data ini saya peroleh dari dosen saya karena ini merupakan tugas UAS dan terdapat soal juga. Jadi data ini merupakan data kuesioner yang telah disebarkan mengenai tingkat kesehatan. Adapun pertanyaannya mengenai makanan instan di X1, kemudian ada pengawet buatan di X2, dan pertanyaan tentang pewarna buatan di X3. Baik teman-teman, lalu bagaimana cara kita mengolah data di aplikasi SPSS? Yang pertama, kita di sini lihat dulu nih. Ini ada berapa di sini? Kita bisa lihat X1.1, kemudian ada X1.2, X1.3, X1, X2.1, X2.2, X2.3, X2, X3.1, X3.2, X3.3, X3, Y1.1, Y1.2, Y1.3, dan juga Y1. Nah, teman-teman, di X1, X2, X3, dan Y ini merupakan hasil penjumlahan dari nilai-nilai sebelumnya. Nah, misalnya ini X1, ini merupakan hasil penjumlahan dari X1.1, X1.2, dan X1.3. Berikut dengan X2, X3, dan Y. Nah, oke teman-teman, langkah pertama adalah kita masuk ke aplikasi SPSS, kemudian kita buka di jendela variable view, kemudian kita ketikkan secara manual di kolom name ini. Nah, kita ketikkan X1.1, X1.2, X1.3, X1, X2.1, X2.2, X2.3, X2, X3.1, X3.2, X3.3, X3, Y1, Y2, Y3, dan Y. Nah, setelah kita masukkan semua data di name ini akan muncul dengan sendirinya ya. Kemudian yang pertama kita perlu pastikan adalah di type ini kita harus pastikan semuanya numerik ya, karena data yang kita punya adalah data yang merupakan angka. Kemudian di values ini kita harus mengubahnya dengan values nilai 1 untuk sangat tidak setuju, nilai 2 untuk tidak setuju. Sorry. Kemudian nilai 3 untuk ragu-ragu. Kemudian nilai 4 untuk setuju. Nilai 5 untuk sangat setuju. Nah, kemudian setelah kita add semua, kita klik OK.
Nah, ini nanti values-nya akan muncul seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita copy ini dan kita paste ke values yang lain. Tetapi ini hanya berlaku untuk values yang x1.1, x1.2, x1.3, kemudian x2.1, x2.2, dan x2.3, dan seterusnya. Kita sisakan x yang merupakan total ya. Jadi kita x1 kita biarkan non saja, kemudian untuk x2.1 sampai titik 3 kita paste juga. Kemudian x3.1 sampai x3.3 kita paste juga. Kemudian untuk y1, y2, dan y3 juga kita paste. Nah, kemudian apalagi nih yang kita ubah? Selanjutnya yang kita ubah adalah measure-nya ini. Nah, di sini untuk data yang tidak total kita ganti menjadi data ordinal. Lalu data yang merupakan total tadi kita ubah menjadi data scale. Oke, teman-teman, bisa kalian ikuti ya. Nah, ini kita harus teliti ya teman-teman, jangan sampai salah menempatkan karena nanti datanya juga tidak akan valid. Oke, sampai semuanya kita ubah. Kemudian, jika sudah terubah semuanya, kita beralih ke jendela data view. Nah, ini yang aslinya kosong tadi, setelah kita masukkan data ke variabel view, di data view juga akan berubah dengan otomatis. Nah, di sini sudah tertulis x1.1 sampai dengan y. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita copy data mentah tadi, mulai dari angka dari responden 1 sampai responden 91 dan sampai ke pertanyaan yang Y. Oke, semuanya kita copy dari data Excel tadi. Kita copy saja. Kemudian kita paste ke di sini. Data view SPSS. Nah, sudah keluar. Ini datanya. Jadi ini data aslinya. Kalau kita misalnya mau lihat yang tadi kita masukkan, apakah dia ini termasuk dalam kategori sangat setuju, setuju atau tidak setuju, kita bisa klik ini ya teman-teman. Nah, kalau kita klik ini, nanti bisa muncul seperti ini. Oke teman-teman, ini merupakan langkah awal kita menggunakan aplikasi SPSS. Lalu kemudian kita beralih pada soal yang diberikan oleh Bu dosen. Yang pertama kita akan mencari tentang statistik deskriptif. Gimana sih caranya? Caranya adalah yang pertama kita kembali lagi ke SPSS, lalu kita klik analyze, kemudian kita klik deskriptif statistik, kemudian frequencies. Nah, akan muncul seperti ini ya tampilannya. Kemudian kita masukkan semua data selain data total. Mulai dari x1.1, x1.2, x1.3, x2.1 sampai x2.3, kemudian x3.1 sampai titik 3, kemudian y1, y2, dan y3. Nah, ketika semuanya sudah masuk ke variables yang ini, kita klik OK. Kemudian akan muncul jendela baru yaitu output, dan di sini akan keluar frekuensi table. Nah, mulai dari x1.1 sampai dengan y3. Nah, di sini bisa kita lihat nih berapa frekuensi mulai dari x1, berapa responden yang mengisi sangat tidak setuju, kemudian yang mengisi tidak setuju, ragu-ragu, sampai dengan yang sangat setuju. Nah, ini bisa kita lihat. Kemudian di sini ya, bisa kita lihat ya. Jadi untuk statistik deskriptif ini, tuh, untuk variabel X1 makanan instan bisa kita lihat di sini ya tabel-tabelnya. Nah, oke teman-teman. Oke, kita kembali lagi. Ketika kita sudah bisa menemukan statistik deskriptif, kita langsung saja ke uji validitas. Uji validitas ini digunakan untuk apa sih?
Jadi, uji validitas ini untuk menentukan ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam pengukuran apakah valid atau tidak. Nah, caranya sesuatu itu dikatakan valid adalah jika R hitung harus lebih besar dari R tabel dan nilai signifikansi harus kurang dari alfa. Lalu, apa yang kita cari di SPSS? Yang kita cari di SPSS adalah menentukan si R hitung dari X1.1 sampai dengan Y3. Oke, bagaimana sih caranya? Caranya adalah kita klik Analyze, kemudian kita klik Correlate, kemudian Bivariate. Nah, lalu di sini kita bisa masukkan data-data untuk menentukan uji validitas. Kita masukkan X1.1, X1.2, X1.3, dan juga X1. Nah, ini ya teman-teman yang kita masukkan. Kemudian kita harus mengeklik yang person, kemudian to tiled, kemudian flex significant correlation. Kemudian kita klik OK dan akan keluar si correlation-nya mulai dari X1.1, X1.2 sampai dengan ya itu ya. Kemudian ini bisa kita lihat ya R hitungnya. R hitung untuk X1 ini kita bisa ambil yang di pojok kanan atas yang terdapat bintang 2-nya. Jadi R hitung dari X1 adalah 0,865. Kemudian signifikansinya adalah yang di bawahnya ini. Signifikansinya adalah 0,000. Nah, kita lihat di laporannya ya. Tuh, di sini X1.1 itu R hitungnya adalah 0,865, signifikasinya adalah 0,000. Nah, kemudian yang lainnya bisa dilihat ya, teman-teman. Bisa dilihat sendiri. Nah, ini kan baru keluar nih yang X1 sampai yang X1 saja. Kemudian lalu bagaimana Kak yang X2.2 dan X3 atau Y-nya? Kalian tinggal masukkan saja di sini ya. Seperti cara yang tadi, yaitu klik Analyze, kemudian Correlate, kemudian Bivariate. Kemudian ini kita keluarin semuanya. Tuh, setelah keluar kita masukkan lagi satu-satu X2.1, X2.2, X2.3, dan juga X2. Setelah selesai, setelah ini semuanya tercentang, kita klik OK. Kemudian akan muncul correlation dari X2. Ingat ya teman-teman, R hitungnya adalah yang ada bintang 2 kanan pojok atas. Signifikansinya adalah yang di bawahnya. Kemudian kita bisa lanjutkan untuk kita mencari correlation yang selanjutnya. Ini tinggal dikeluarkan aja semuanya. Kemudian kita masukkan satu-satu. Nah, seperti ini teman-teman. Gampang banget kan? Ya, insya Allah. Oke, teman-teman. Oh, no. Oke, jadi seperti itu. Lalu bagaimana nih kita menentukan R tabelnya? R tabelnya itu berdasarkan jumlah responden yang dari data mentahan itu ada 91. Kemudian caranya adalah kita bisa lihat di sini teman-teman. Di data R dan T tabel. Nah, di sini kita ini untuk mencari R tabel DF sama dengan N kurangi 2. Nah, N ini merupakan total sampel atau responden. Responden kita ada 91, kemudian dikurangi 2, jadi berapa tuh teman-teman? Jadi 99. Lalu kita cari aja nih yang di R 89. Berapa ya? Tuh. Bisa diketahui kalau R tabelnya adalah 0,208. Nah, bisa dilihat jadi R tabelnya adalah 0,208. Nah, apakah ini valid? Ya, kita lihat R hitung apakah lebih besar dari R tabel? Jawabannya adalah R hitung di sini lebih besar daripada R tabel. Lalu sin ini
Signifikasinya kan tadi kan 0,00 semuanya ya. Nah, alfanya kita pakai 0,05, jadi signifikansi lebih kecil daripada alfa. Jadi kesimpulannya, uji validitas ini dia valid, teman-teman. Oke, kemudian kita lanjut ke uji reabilitas. Oke. Nah, caranya bagaimana sih? Caranya gampang, teman-teman. Kita kembali lagi ke SPSS ya. Kita klik analyze. Kemudian kita klik scale. Kemudian kita klik reliability analysis. Nah, kemudian apa nih yang kita masukin? Yang kita masukin adalah X2.1, X2 titik sampai X2.2, X2.3, kemudian yang ini nggak usah, X2-nya nggak usah. Nah, ini kita mencari alpha kan. Untuk uji reabilitas ini kita mencari alpha, jadi kita nih klik alpha, lalu oke. Nanti akan keluar seperti ini, teman-teman. Yang bawah ini ya. Nah, alpha Cronbach alpha ini ada 0,831. Nah, ini bisa kalian masukin satu-satu ya, seperti yang tadi, teman-teman. Jadi kalau misal kita cari X1 berarti analyze, terus kita klik scale, kemudian reliability ini, terus kita kalau misalnya kita cari alpha yang dari X1, kita masukin lah X1.1, X1.2, X1.3, kita tinggalkan yang total ini, lalu klik OK, dan di sini akan muncul si alpanya, teman-teman. Dah, oke kan? Lalu bagaimana kita menguji reliabilitas ini? Caranya adalah syarat dikatakan reliable adalah apabila nilai alpha lebih besar dari 0,6. Nah, di sini sudah tertera untuk alpha X1 ada 0,840, alpha X2 ada 0,831, alpha X3 ada 0,851, kemudian alpha Y ada 0,984. Nah, dari alpha-alpha ini, mereka ini lebih besar daripada 0,6. Jadi, data ini termasuk dalam kategori reliable, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan menguji asumsi klasik menggunakan normalitas probability plot dan normalitas Kolmogorov-Smirnov, teman-teman. Nah, untuk normalitas probability plot ini digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Nah, pada hasilnya nanti tuh akan ketemu kayak gambar gini. Nah, gimana sih caranya biar kita bisa menemukan gambar seperti ini? Gampang, kita buka lagi SPSS-nya, kemudian kita klik analyze. Kemudian kita klik sorry teman-teman. Kita klik analyze, kemudian kita klik regression, lalu kemudian kita klik linear. Nah, kemudian di sini ada dependent, ada independent, teman-teman. Nah, yang dependent ini kita masukkan Y, teman-teman. Nah, ini kita masukkan ke dependent. Setelah kita klik ini, kita klik yang untuk dimasukkan ke yang dependent. Kemudian, untuk independent ini kita masukkan X1, kita masukkan ke independence, kemudian X2, kemudian X3. Nah, setelah selesai kita masukkan dependent dan independent. Jadi yang untuk X1.1 ini nggak usah ya, teman-teman. Kita yang pertama akan mencari normalitas probability plots. Jadi kita klik plots. Nah, kemudian kita klik normal probability plot, teman-teman. Nah, di sini kita klik, kemudian kita klik continue, lalu oke. Kemudian akanlah muncul seperti ini, teman-teman.
Nah, teman-teman, ini kita akan keluar gambar seperti ini. Nah, untuk uji normalitas probability plot ini eh beras- dikatakan normal, dikatakan berdistribusi normal apabila titik-titik yang kecil-kecil ini dia mengikuti garis diagonal lurus atau miring ini, teman-teman. Jadi kalau misalnya titik-titik ini dia mengikuti dari ujung sampai ujung, berarti dia dikatakan normal. Kalau misalnya tidak, berarti dia dikatakan tidak normal distribusinya. Oke, kemudian kita cek uji asumsi klasik yang normalitas Kolmogorov-Smirnov. Nah, caranya kita kembali lagi ke SPSS ya teman-teman. Lalu kita klik analyze lagi. Kemudian kembali lagi ke regression, kemudian kita klik linear. Nah, data yang dependen dan independen ini kita biarkan saja teman-teman. Kemudian kita klik save ini. Kita klik, kemudian kita centang yang residual unstandardized. Nah, ini kita centang, kemudian kita continue, kemudian oke. Nah, di sini akan keluar nih. Nah, setelah itu teman-teman, kita kembali lagi, kita klik analyze, kemudian kita klik non-parametric test, lalu kita klik aja yang legacy dialog. Oh, sorry. Nah, ini kita klik di sini, lalu kita klik lagi yang one sample KS ini ya teman-teman. Nah, kemudian kita masukkan nilai si underlisted ini tadi. Oke, kita klik 2. Kemudian setelah kita masukkan ke test variable list ini, kita centang yang normal. Yang normal ya teman-teman. Kemudian kita klik OK dan akan muncul sampel Kolmogorov-Smirnov test ini teman-teman. Nah, di sini ada data ya, yang asim significant to tilde ini ada 0,000 derajat. Oke, teman-teman. Nah, berdasarkan dari data yang telah kita dapat dari SPSS, ini nilai alpha yang kita gunakan adalah 0,05. Nah, setelah kita tahu nih dari ini asim signifikan to tilde yang 0,00, maka nilai signifikansi itu lebih kecil dibandingkan dengan nilai alpha. Hal ini menunjukkan bahwa variabel berdistribusi tidak normal, teman-teman. Oke, yang terakhir yakni kita mencari uji hipotesis. Nah, di sini teman-teman, uji hipotesis itu kita akan mencari analisis regresi linear berganda, kemudian kita mencari uji simultan F, kemudian uji koefisien determinasi, dan juga uji parsial T, teman-teman. Wah, banyak banget ya ternyata. Oke, langsung saja kita cari yang pertama, yaitu uji analisis regresi linear berganda. Nah, caranya adalah kita buka lagi si SPSS-nya, teman-teman. Nah, kemudian ini untuk mencari si uji hipotesisnya ya, teman-teman. Kita klik analyze lagi nih. Kita balik lagi ke analyze, kemudian kita klik regression, kemudian kita klik linear. Nah, di sini sudah ada angka ya. Dari yang kita mengerjakan sebelum-sebelumnya, di dependent ada nilai Y, kemudian di independent ada nilai X1, X2, dan juga X3, teman-teman. Nah, setelah itu kita langsung klik OK saja, teman-teman. Nah, klik OK, ini sudah muncul semuanya untuk uji hipotesis, meliputi uji apa saja, teman-teman? Meliputi uji analisis regresi linear berganda, kemudian ada uji simultan F, uji parsial T, uji koefisien determinasi, dan juga lain sebagainya. Nih, ada variabel enter, model summary, ANOVA, residual statistik, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini gunanya untuk apa, teman-teman? Yang pertama, kita mencari uji analisis regresi linear berganda.
Ini kita menggunakan tabel yang koefisien ini teman-teman. Nah ini kita ada persamaan yaitu Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3. Kita hanya menggunakan konstanta dari unstandarized coefficient. Di sini ada 1,636. Kemudian yang B1X1 ini kita menggunakan min 0,043. Kemudian yang B2 ada 0,717 dan B3-nya kita menggunakan 0,259. Nah, di sini sudah saya jelaskan di laporan ya teman-teman ya. Dijelaskan bahwa konstantanya itu akan mempengaruhi ini dan itu semuanya itu dibuktikan dengan uji analisis regresi linier berganda teman-teman. Kemudian yang kedua dari uji hipotesis kita ada uji simultan F teman-teman. Kita bisa lihat dari tabel ANOVA. Di ANOVA ini kita bisa lihat nilai F teman-teman. Nilai F hitung ini sudah kita lihat ada 42,581. Nah, kemudian di uji koefisien determinasi kita menggunakan tabel yang model summary. Kemudian yang uji parsial T kita menggunakan data koefisien teman-teman. Oke, sebegitu saja teman-teman tutorial dari saya. Barangkali bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang menonton video ini. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.